Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami kembali dari SMK Dastamako. Saya Andika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem transmisi otomatis atau lebih dikenal dengan nama VMATIC. Di zaman modern ini ternyata transmisi otomatis ini lebih populer digunakan pada sepeda motor. Kenapa? Karena mungkin penggunaan yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem transmisi manual pada sepeda motor. Oke, let's go. Kita akan bahas tentang sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis mempunyai garis besar, yaitu sebuah sistem VMATIC dengan mekanisme otomatis yang mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi gaya dorong optimal tanpa mengalami kejutan adanya pergantian gigi. Perbedaannya dengan sistem transmisi otomatis yaitu tadi sudah disebutkan, ketika terjadi perubahan gigi maka akan terjadi daya kejutan yang diakibatkan oleh pergantian gigi. Pada sistem transmisi otomatis di sini mempunyai beberapa step atau beberapa perjalanan kerja. Yang pertama ada idling atau starting, kemudian ada akselerasi, dan diakhiri dengan idling kembali. Pada saat idling bisa kita lihat di tampilan gambar pada bagian paling atas, bagian yang sebelah kiri adalah drive pulley atau pulley yang menggerakkan, sedangkan pada bagian yang sebelah kanan adalah pulley yang digerakkan. Pada saat idling, V-belt ini berada pada posisi bagian dalam di drive pulley, sedangkan posisi V-belt pada driven pulley berada posisi paling di luar. Kemudian berlanjut pada saat starting, ya hampir sama, namun posisi pulley pada bagian drive pulley itu lebih menuju ke arah luar. Selanjutnya ada posisi di akselerasi, ya. Biasanya akselerasi ini mengubah posisi V-belt yang tadinya pada drive pulley berada di posisi paling dalam, kemudian beralih ke tengah dan menuju paling luar lingkaran. Sebaliknya, pada posisi driven pulley atau pulley yang bagian belakang di sebelah kanan gambar Anda, yang berawal dari sisi terluar lingkaran dari drive pulley, maka akan lebih menyusut atau lebih masuk ke dalam menuju porosnya. Seperti demikian. Jadi ada 3 ya, ada idling atau starting, kemudian ada akselerasi, dan kembali lagi idling. Dilanjut dengan komponen VMATIC, ya. Pada komponen VMATIC ini terdiri dari beberapa item. Ada bagian drive pulley atau pulley yang menggerakkan, yang mempunyai poros pada poros engkol. Di antaranya ada yang pertama, pada bagian sisi terluar ada drive pulley. Ya, pada drive pulley ini terdapat kisi-kisi atau kipas-kipas pendingin yang mempunyai fungsi lain, yaitu mendinginkan sistem transmisi otomatis. Kemudian dilanjut ada bosnya. Bos ini sebagai pelindung sebagai tahanan terhadap perputaran drive pulley pada as dari poros engkol. Kemudian dilanjutkan ada movable drive face yang mempunyai fungsi lain sebagai rumah dari komponen, yaitu dari yang pertama roller weight, yang kemudian ada ram plate, dan satu lagi ada slide piece. Komponen ini menjadi satu dan akan menjadikan sebuah pergerakan yang akan mengakibatkan tadi ketika pulley depan sedang idling atau starting atau langkah menengah, si roller weight inilah yang mempunyai fungsi memindahkan posisi dari pulley pada drive pulley. Dilanjut pada pulley bagian belakang atau driven pulley, ya, ada komponen-komponen diantaranya yang pertama cloth outer atau rumah koplingnya. Kemudian ada cloth weight assembly atau kampas gandanya, ya, kampas gandanya. Dilanjut ada di balik itu adalah movable driven face spring atau pegasnya atau pernya. Kemudian setelah itu ada driven pulley pada posisi bagian
belakang. Nah, ada sebuah komponen yang menghubungkan pergerakan dari puli depan, drive pulley, menuju pergerakan ke belakang atau driven pulley, yaitu sebuah komponen namanya V-belt atau sabuk yang berbentuk V. V-belt ini terdapat dua jenis ya yang beredar di pasaran, yaitu jenis single rock dan ada yang double rock. Setelah dibaca-baca ternyata sama saja sebetulnya, namun lebih berfungsi kepada membantu sistem pendinginan pada jenis double rock. Kita lanjut pada drive pulley ya, ada beberapa komponen yang akan dibahas seperti tadi sudah saya jelaskan. Ada weight roller, ada ram plate, ada sled piece. Ya. Kemudian pada posisi driven pulley terdapat beberapa komponen yang sudah dijelaskan juga di awal, yaitu ada driven pulley, movable driven face spring, coupling centrifugal, kemudian ada flat outernya. Pada bagian driven pulley ada komponen-komponen kecil yang terdapat di sana yang banyak berpengaruh pada akselerasi. Di antaranya ada seal collar, kemudian ada roller gate. Nah, di antaranya ini beberapa komponen yang saya sebutkan barusan sangat berpengaruh kepada daya torsi atau daya angkat ketika starting awal sebuah sepeda motor matic ataupun ketika sepeda motor itu sedang dalam posisi menanjak yang membutuhkan torsi dibandingkan dengan kecepatan. Kita lanjut di rumah kopling ganda. Nah, ini yang paling banyak masalah. Kenapa? Karena sebetulnya sistem ini sama halnya yang digunakan pada sistem transmisi manual pada motor cup, terdapat rumah kopling ganda. Ini diaplikasikan kalau di motor cup poros pada poros engkol, sedangkan pada transmisi otomatis motor matic berporos pada gearbox di posisi bagian belakang sebelum diakhiri oleh poros roda belakang. Kemudian ada sebuah komponen kecil yang nanti akan kita bahas, yaitu ada damper rubber. Oke teman-teman, itulah pembahasan kami tentang transmisi otomatis atau yang lebih dikenal dengan V-matic. Setelah pembahasan ini ada beberapa item atau beberapa penjelasan yang mungkin real time di lapangan banyak terjadi oleh teman-teman. Ternyata banyak komponen-komponen yang masalah. Di antaranya salah satunya pertama, ketika sepeda motor matic ini terdengar bunyi gredek atau bising lah, tidak nyaman dalam pengondisiannya, ternyata salah satunya komponen yang mengalami kerusakan adalah komponen yang disebut dengan coba saya lihat sebentar. Nah, di sini ada sebuah komponen yang dinamakan roller weight atau lebih dikenal dengan roller. Biasanya roller ini kalau dicek kondisinya sudah tidak sesuai atau tidak layak pakai, kalau orang bengkel biasanya bahasanya sudah peyang. Ini diakibatkan oleh kondisi jalan yang perjalanannya stop and go, maka dia bentuknya akan tidak stabil. Kemudian selain roller weight, komponen lainnya yang banyak berpengaruh atau sering terjadi kerusakan adalah sled piece. Sled piece ini terbuat dari karet yang agak lentur, namun ketika kondisinya sudah tidak layak pakai, dia akan lebih mengeras dan mengakibatkan terjadinya kebisingan. Kenapa kebisingan? Karena terjadi gesekan yang keras ketika ram plate yang diapit oleh sled piece berbenturan langsung dengan movable drive face. Kemudian selanjutnya
Salah satu faktor yang menyebabkan akselerasi pada motor matic berkurang yaitu banyaknya menumpuk kampas atau kotoran dari kampas atau serbuk dari kampas yang tertinggal pada outer clad. Ini harus dibersihkan atau disikat kondisi outer cladnya agar dapat berfungsi dengan baik kembali. Kemudian komponen lain yang biasanya terjadi kerusakan dan tidak banyak orang yang tahu, ternyata ini ada damper rubber. Fungsi damper rubber ini adalah mencegah pergerakan clad weight jika kecepatan perputaran crankshaft sedikit. Yang kedua, mengurangi benturan yang terjadi pada waktu clad weight pada saat pengambilan. Artinya, ketika kondisinya sudah mengeras atau tidak seperti bentuk semula, maka pergerakan antara kampas gandanya dengan outer clutch-nya ini, kampas gandanya tidak kembali atau mengembang dengan sempurna. Makanya akselerasi sepeda motor tersebut agak berkurang. Oke, demikian penjelasan dari kami tentang materi dari transmisi otomatis ditambah dengan troubleshooting yang terjadi pada sistem transmisi otomatis. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila banyak yang berkurang penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Kami ucapkan salam hormat, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman. Jangan lupa kalau jaga jarak aman, jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati dan salam gaspol.